Banyak para petani yang mengalami kegagalan di dalam budidaya tanaman cabai, khususnya di musim penghujan seperti saat ini. Tanaman diserang oleh namanya penyakit layu, busuk batang, busuk ranting, busuk daun, bercak daun, ataupun anthranoxa. Walaupun sudah dispray dengan menggunakan fungisida dan dikocor dengan bahan-bahan yang super, ternyata di sini letak kesalahannya. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana Fit. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di belakang kita ini, tanamannya cukup subur sekali walaupun di musim penghujan tetap aman dari serangan jamur. Dan hari ini kita berada di kebun di saat mendung, kawan-kawan. Bisa dilihat langitnya cukup tebal sekali mendungnya, dan ini pun hujan gerimis, kawan-kawan. Nah, khususnya pada hari ini kita akan membahas, kita akan membagikan ilmu lagi di mana banyak para petani yang mengalami kegagalan di dalam budidaya tanaman cabai, khususnya di musim penghujan, di mana saat harga cabai melambung atau meroket sangat tinggi sekali, kawan-kawan. Nah, kesalahan ini cukup serius sekali. Walaupun kita sudah melakukan penyepraian dengan fungisida, melakukan pengocoran dengan bahan-bahan yang super yang bisa mengendalikan jamur seperti layu, busuk batang, anthranoxa, busuk daun, dan lain sebagainya, tetapi tanaman tetap diserang. Apa sih permasalahannya? Oleh karena itu, kawan-kawan, kita akan bahas hari ini. Kesalahan inilah yang menyebabkan kita bisa gagal. Oleh karena itu, ikuti terus videonya agar tidak gagal paham dalam memahami isi video ini, kawan-kawan. Seperti ini kondisi tanaman cabai yang kita tanam, kawan-kawan. Di dalam satu bedengan kita menanam satu jalur. Di tengahnya saja kita tumpang sari dengan tanaman kubis seperti ini. Nah, tanaman kubisnya sudah sangat lumayan besar, jadi sangat subur luar biasa. Nah, kita tanam kiri kanan. Ini tanaman cabai rawit dengan varietas angkasa 89 dan sudah memasuki namanya fase generatif, di mana bunganya sudah lumayan banyak di sini. Kita sudah melakukan pemotongan tunas-tunas, kita bersihkan dari bawahnya sampai atas, kita bersihkan sampai di cabang Y, kita sisakan 2 lembar daun di bawah cabang Y seperti ini. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kita akan membahas hari ini kesalahan penyebab kita gagal di dalam budidaya tanaman cabai, di mana saat harga cabai meroket atau di mana cuaca sangat ekstrim seperti saat ini, yaitu musim penghujan. Kesalahan pertama di dalam budidaya tanaman cabai sehingga tanaman mudah diserang oleh layu, busuk daun, dan lain sebagainya adalah pada waktu olah lahan. Jadi olah lahan ini sangat menentukan keberhasilan di dalam budidaya tanaman cabai, khususnya di musim penghujan. Jadi sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di sini, walaupun musim penghujan, tanaman cabai yang kita tanam ini masih dalam kondisi aman, tumbuh subur, walaupun ditumpang sari dengan tanaman kubis. Nah, tekniknya untuk mengatasi atau cara olah lahan yang benar agar tidak mudah diserang oleh jamur adalah khususnya di sini di musim penghujan. Bagi kawan-kawan yang membudidayakan atau menanam cabai di dataran yang datar, jadi usahakan buat bedengan setinggi mungkin. Kurang lebih tingginya 40-50 cm dan lebar bedengan bisa 90 ataupun 1 meter. Nah, ini sangat penting sekali membuat bedengan yang cukup tinggi di musim penghujan. Dan yang terpenting adalah jika sudah membuat bedengan, kita tebar namanya kapur dolomit dan pertipos. Ini sangat penting sekali pertipos karena ada kandungan fosfatnya. Bisa menggunakan SP36. Tetapi di sini tanaman cabai yang kita tanam ini, kita waktu olah lahan memang tidak menggunakan kapur dolomit. Kita hanya menggunakan kotoran ayam sama pertipos, hanya 2 jenis, tidak menggunakan NPK 1616. Nah, mengapa kita tidak menggunakan NPK 1616? Karena ini musim penghujan. Jadi kalau menggunakan NPK dan sudah ada kotoran ayamnya, biasa menyebabkan tanaman cabai sangat mudah diserang oleh namanya jamur. Nah, tetapi walaupun kita menggunakan pupuk kandang kotoran ayam,
tekniknya adalah kita setelah membuat bedengan, kita tebar kotoran ayam dan vertipos, kita aduk atau kita cangkul lagi rata di bedengan. Setelah itu kita siram dengan E4 sampai basah. Nah, ini sangat penting sekali penyiraman E4 karena sistem fermentasi kotoran ayam itu agar tidak berpengaruh buruk nantinya untuk tanaman cabai ke depannya. Nah, setelah disiram E4 baru kita rapikan bedengan. Nah, disinilah kita melakukan penutupan mulsa. Nah, setelah ditutup mulsa baru kita diamkan cukup lama, kurang lebih 30 hari. Nah, ini kuncinya kawan-kawan. Pendiaman lahan yang cukup lama ini menentukan daripada suksesnya kita budidaya tanaman cabai. Nah, disinilah letak kesalahan yang pertama sebenarnya bagi para petani pemula secara khusus. Begitu menebar kotoran ayam atau pupuk kandang, kemudian tutup mulsa langsung melobongi dan menanamnya. Memang tanaman akan subur, tetapi efeknya di saat tanaman cabai memasuki fase generatif seperti ini, akan sangat mudah sekali diserang namanya layu, busuk batang, bercak daun, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kesalahan kedua yang sering kita lakukan di dalam budidaya tanaman cabai adalah waktu melakukan pengocoran. Nah, mengapa kita katakan ini salah? Khususnya di musim penghujan, banyak para petani yang belum paham tentang yang satu ini. Jadi kalau yang satu ini dilakukan dan tidak kita hentikan, maka tanaman sangat mudah diserang oleh namanya jamur, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, kesalahan waktu melakukan pengocoran adalah walaupun kita sudah mengocor dengan bahan yang super seperti menggunakan asam humat, kita menggunakan kalsium, bahkan dicampur dengan trichoderma, tetapi tanaman masih tetap diserang oleh jamur. Jadi kesalahannya adalah masih menggunakan pupuk kimia seperti menggunakan NPK. Jadi NPK ini sangat rentan sekali khususnya di musim penghujan. Makanya kalau kita melakukan pengocoran dengan NPK, tanaman memang tumbuh subur, tetapi di balik kesuburan itu tanaman akan sangat mudah diserang oleh namanya jamur seperti busuk daun, layu, dan lain sebagainya. Inilah kesalahan kedua, kawan-kawan. Jadi khususnya di musim penghujan, sebaiknya tidak melakukan pengocoran dengan menggunakan NPK. Jadi berbeda kalau di musim kemarau. Jadi kalau di musim kemarau menggunakan NPK itu tidak bermasalah, tetapi tetap harus diimbangi dengan pengocoran kalsium, asam humat, trichoderma, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kesalahan ketiga yang sering dilakukan oleh para petani pemula secara khususnya waktu melakukan penyeperian. Nah, mengapa saya katakan ini kesalahan? Khususnya di musim penghujan, banyak para petani yang belum paham tentang cara melakukan penyeperian. Walaupun sudah menggunakan fungisida atau bahan-bahan yang sangat super sekali untuk mengendalikan jamur, tetapi tanaman tetap saja diserang yang namanya busuk daun, bercak daun, ataupun anthracnothosa. Nah, ini perlu diingat kawan-kawan, kesalahan ini sangat fatal sekali, yaitu khususnya di musim penghujan. Berbeda kalau musim kemarau, kita berbicara di musim penghujan. Jadi lakukanlah penyeperian dengan menggunakan fungisida, jangan dicampur dengan menggunakan pupuk daun. Nah, itu kuncinya di musim penghujan. Jadi kalau kita campur dengan pupuk daun, maka tanaman akan subur. Nah, kesuburan inilah yang menyebabkan tanaman tetap saja diserang yang namanya busuk daun, bercak daun, dan lain sebagainya. Jadi usahakan waktu penyeperian dengan menggunakan fungisida jangan dicampur dengan pupuk daun, tetapi bisa dicampur dengan insektisida. Jadi pada dasarnya kesalahan-kesalahan inilah yang menyebabkan kita gagal di dalam budidaya tanaman cabai, di mana saat harga cabai mahal atau di mana saat cuaca sangat ekstrim seperti saat ini, yaitu hujan. Jadi solusinya adalah lakukanlah olah lahan dengan baik, sterilkan lahan terlebih dahulu, dan yang kedua, jangan menggunakan pupuk kimia untuk pengocoran di musim penghujan yang menyebabkan tanaman cabai menjadi sangat subur sekali, tetapi sangat mudah diserang oleh jamur seperti yang sudah kita sampaikan. Dan yang ketiga, waktu penyeperian hindari menggunakan pupuk daun khususnya di musim penghujan yang mengakibatkan serangan jamur merajalela seperti bercak daun, busuk batang, ataupun anthracnothosa. Apa sih pengganti pupuk NPK untuk di musim penghujan? Jadi kita sarankan yang sering atau yang harus kita lakukan pengocoran dengan menggunakan bahan-bahan seperti ini. Jadi khususnya di fase pembuahan atau fase generatif, gunakanlah asam humat, bisa dicampur dengan kalsium. Nah, seperti ini kita biasa menggunakan yaitu humic acid plus kalium
Jadi walaupun tidak menggunakan NPK, tetapi di sini ada kandungan kalium. Ini sangat bagus sekali untuk tanaman cabai di fase pembuahan, kawan-kawan. Walaupun bukan di fase pembuahan, di fase vegetatif, jadi humidasis plus kalium ini bisa tetap digunakan. Dicampur dengan menggunakan yaitu kalsium. Sering kita gunakan adalah Kalbopit, yaitu karena ada kandung kalsium dan boron. Ini sangat bagus sekali. Jadi gabungan asam humat dan kalsium ini sangat bagus sekali digunakan di musim penghujan melalui sistem kocor. Dan yang kedua, jadi gunakanlah tambahan yaitu trichoderma. Jadi biasa kita menggunakan Biosigma trichoderma. Nah, impresol ataupun humidasit kita gabungkan dengan trichoderma, itu interval pengocorannya 20 hari sekali dengan dosis masing-masing 3 sendok makan. Sedangkan asam humat kita gabungkan yaitu dengan kalsium, Kalbopit, interval pengocoran kita lakukan 7 hari sekali. Jadi inilah sistem yang tepat untuk di musim penghujan agar tanaman terhindar dari namanya serangan jamur khususnya layu. Nah, sedangkan untuk mengatasi bercak daun seperti yang sudah saya sampaikan tadi ataupun busuk daun, jadi jangan menggunakan pupuk penyubur khususnya di musim penghujan, tetapi gunakanlah yaitu Copper WP yang merupakan pupuk mineral dan pelapis tanaman. Jadi Copper WP ini aman di musim penghujan karena ada kandungan perkatnya juga, dilengkapi dengan bahan-bahan seperti silika, kawan-kawan. Jadi silika itu melapisi permukaan daun atau permukaan batang sehingga jamur tidak mudah menempel pada tanaman. Jadi itulah yang harus kita hindari sebenarnya, kawan-kawan, agar kita berhasil di dalam budidaya tanaman cabai di musim penghujan. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah ikut menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.